Sobat Tren, jumpa lagi dengan saya Cecilia Belgis. Bagaimana kabarnya? Long time no see ya. Tentunya semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini Cecil akan mengupas tuntas alur cerita film India yang berjudul Color Goldfield Chapter 1. Film ini diproduksi tahun 2018 dan telah banyak sekali mendapatkan penghargaan dengan kategori film terbaik, di mana di tahun ini akan rilis capture keduanya yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pencinta film India. Film ini dibintangi oleh Yash sebagai Krishna Raja Beria atau yang biasa dipanggil Rocky, Archana Joyce sebagai Saraswati, Anand Lag sebagai Anand Ingalagi, Ramesh Indira sebagai Surya Vardhan, dan tentunya bintang-bintang lainnya. Film ini menceritakan tentang perjuangan pemuda miskin yang ingin sekali menjadi orang kaya. Caranya bagaimana? Dengan menjadi pembunuh bayaran. Bagaimana kisahnya? Yuk, kita langsung aja ke alur ceritanya. Oh, tentunya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share juga ya. Oke, Cecil mulai ya. Di awal film, pemerintah melakukan pertemuan untuk menarik sebuah buku yang berjudul El Dorado, di mana buku ini ditulis oleh Anand Ingalagi, seorang reporter tua. Buku itu telah beredar di tengah masyarakat dan menjadi perbincangan. Walaupun pemerintah yang menggelar pertemuan itu juga diam-diam tertarik dengan buku itu. Beberapa tahun kemudian, sebuah stasiun televisi ternama mengutus Deep untuk mewawancarai penulisnya. Karena kata atasannya, Ingalagi selalu menceritakan kebenaran. Makanya, dia disuruh mengungkapkan isi dari buku ini. Meski sempat terjadi perdebatan, namun nyatanya Deep tetap menyanggupinya. Gitu dong. Setelah itu, kepala stasiun televisi mengutus Syam untuk mengosongkan gedung. Pasalnya, isi buku itu mengupas rahasia yang sangat besar, hingga pemerintah memutuskan untuk membakarnya. Semua orang yang ada di dalam gedung lantas disuruh keluar dan wawancara dilakukan di ruang arsip. Datanglah Ingalagi dengan tenang di hadapan Deep. Dia mulai berkisah pada tahun 1951 di sebuah desa, sekelompok orang berjubah datang berbondong-bondong diiringi beberapa pejabat pemerintahan. Mereka nampak mengerumuni api yang ada di tengah gundukan batu. Mereka sedang memastikan sebuah batu aneh yang ditemukan. Pemimpin dari sekelompok orang desa itu adalah Surya Vardhan. Setelah mereka amati baik-baik, ternyata batu itu diselimuti emas. Nah, setelah tahu kalau di bawah kaki mereka adalah tambang emas, Surya Vardhan justru semakin rakus dan haus kekuasaan. Maka dari itulah dia lantas meminta pengikutnya untuk membunuh orang pemerintahan yang ikut dengannya. Semenjak hari itu, Surya Vardhan mengakuisisi tambang dengan Dahli sebagai perusahaan batu kapur dengan pajak selama 99 tahun dan mempekerjakan banyak orang dengan paksa serta sangat ketat dijaga oleh penjaganya. Di tempat lain, telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Krishnapa Raja Beria atau Rocky dari rahim Saraswati di desa yang sangat miskin. Raja kecil ini hidup di jalanan seperti preman. Dia melakukan segala cara untuk mengumpulkan uang agar bisa menyembuhkan ibunya yang sakit parah. Namun, suster mengatakan kalau uangnya masih tidak cukup untuk menyembuhkan ibunya. Akhirnya, Saraswati pun meninggal dunia karena penyakit yang telah melemahkan kondisinya. Ibunya menikah di usia 14 tahun dan melahirkan raja di usia 15 tahun. Sehingga dia harus meninggal di usia yang sangat muda. Dengan menggenggam tangan raja, ibunya menyampaikan pesan terakhir kepada raja. Dia ingin agar raja bisa menjadi anak yang kaya raya dan berkuasa. Matilah sebagai lelaki yang memiliki harta, ujarnya. Raja pun berjanji akan mengabulkan permintaan ibunya. Setelah Saraswati meninggal, raja sedih dan berduka. Dia duduk di depan pusara ibunya seorang diri. Di tengah jalan, ia dihadang oleh seorang pengemis yang meminta uang kepadanya. Namun raja sama sekali tidak punya uang. Pengemis yang kusut dan setengah gila itu lantas berkata kalau raja ingin banyak uang, dia harus mengemis atau memukul orang agar bisa menjadi penguasa. Dia juga menyarankan agar raja pergi ke tempat banyak orang-orang berkuasa. Dari sanalah raja akhirnya memutuskan untuk pergi ke Bombay, tempat perdagangan emas yang dikuasai oleh Sethi dan Inayat Khalil. Di sana dia mendaftarkan diri kepada seseorang untuk melakukan pekerjaan kasar.
Raja kemudian ditanya, siapa namanya? Dan seseorang itu berkata, kalau dia berkuasa, namanya juga akan menjadi besar. Akhirnya, raja kecil menghidupi dirinya dengan menyemir sepatu. Dia tidak segan untuk menawarkan jasanya dengan anak-anak lain di tepi jalan agar mau disemir sepatunya. Dan jalan ninjanya berubah ketika seorang yang menerimanya bekerja kasar itu mengatakan kalau ada polisi yang suka mengganggu pekerjaan mereka. Tanpa sungkan, raja langsung mengangkat tangannya. Di antara sekawanan anak jalanan, hanya dia yang mengangkat tangannya. Bersama kedua temannya, raja kemudian mengendap-endap. Raja mengambil botol dan memukul kepala polisi yang botak itu. Dia akhirnya melarikan diri setelah kepala polisi itu berdarah. Namun, dia kembali lagi dan meneriakkan nama barunya, Rocky! Dan memukulnya sekali lagi. Dengan cara itu, dia berharap namanya akan dikenal oleh orang-orang. Meskipun dia sempat dipenjara dan mendapatkan siksaan, tapi raja dibebaskan oleh salah satu bos perdagangan emas. Raja juga mengatakan pada dia bahwa ingin menjadi penguasa dunia. Anand kembali melanjutkan narasi tentang perdagangan emas yang semakin hari harganya semakin tinggi. Hal ini akibat terjadinya permusuhan antara Amerika dan Uni Soviet hingga terjadinya krisis. Kemudian Suryavardhan memperkuat posisinya dengan memilih beberapa penguasa di 5 pilar untuk mendukungnya, yakni Kamal, yaitu pengelola tambang emas mentah, Rajendra Desai sebagai pendistribusi emas, Andrew yang berkuasa di wilayah barat, Guru Pandrian sebagai pelancar birokrasi yang sekaligus sebagai orang pemerintahan. Dan kekuatan terbesar berada dalam genggaman Andira, adik Suryavardhan. Dan juga Garuda, anak dari Suryavardhan pun ikut juga mengelola Kolar Goldfield. Garuda juga memiliki armada perangnya sendiri. Siringan dengan itu, harga emas semakin naik akibat perperangan. Namun sayangnya, kelima orang tersebut justru ingin menguasai KGF atau Kolar Goldfield setelah Suryavardhan terkena stroke. Pemberontakan dalam tubuh KGF terdengar kemana-mana. Hal ini juga diperuncing dengan tidak setujunya Garuda dengan keputusan Suryavardhan yang mengutus Andira daripada dirinya. Akhirnya, dia mengutus anak buahnya untuk melakukan pemberontakan. Goyahnya KGF ini menyebabkan harga emas semakin menukik tajam dan Khalil melihat celah untuk menguasai Bombay. Pada tahun 1978, Khalil menyelundupkan emas di pelabuhan Bombay menggunakan 6 buah kapal. Khalil melakukannya dengan bantuan Dilawar yang merupakan saingan dari Shetty. Namun, pengiriman ini juga disertai dengan hasrat Dilawar untuk menguasai Bombay. Dia akhirnya menghabisi geng Shetty. Hal ini menyebabkan kerusuhan terjadi di mana-mana. Dan akhirnya Bombay memasuki kondisi siaga kerusuhan. Tetapi di tengah kerusuhan itu, Dilawar hanya takut kepada satu orang, yaitu namanya adalah Rocky. Setelah menerima telepon bahwa anaknya telah menangkap Rocky, Dilawar justru ketakutan. Pasalnya tidak mungkin Rocky dengan mudah dikalahkan. Rocky dewasa kini sudah menjadi seorang algojo. Di tengah penangkapan itu, dia digantung dan dicemooh oleh anak Dilawar. Namun dengan santainya, Rocky malah bernyanyi Happy Birthday to you ketika salah satu preman hendak menyiramnya dengan bensin ke tubuhnya. Rocky menendang preman itu dan berhasil memutuskan rantai yang mengikat di tangannya. Rocky turun dan langsung menghajar orang-orang itu satu persatu. Setelah anak buahnya dikalahkan Rocky, anak Dilawar mencoba melarikan diri ke pelabuhan dan sempat terjatuh dari motor. Tapi itu tak bertahan lama. Rocky bisa mengejarnya dan menghabisinya, lalu menggantung anak Dilawar di pelabuhan. Atas aksinya itu, Rocky berhasil bikin kapal emas Khalil ketakutan dan tidak jadi mengirim emas. Siapa yang tidak bergidik melihat Rocky mengasah pisau di tepian pelabuhan? Nah, ternyata Rocky sudah menjadi tangan kanan dari Shetty. Di tengah kejayaannya, Rocky masih mengingat kasih sayang ibunya. Rocky yang pemberani pun terkenal di seluruh wilayah pantai selatan.
Kalau lewat dengan motor, anak-anak kecil akan mengeluhkan namanya. Semua orang akan melihatnya. Dimanapun Rocky berada, semua mata tertuju padanya. Semua orang Bombay salut kepada Rocky yang sebenarnya baik hati. Hingga kabar ini terdengar oleh Sethi, bahkan anak buahnya sendiri lebih mengakui Rocky daripada dirinya. Ini membuat kesal dan marah Sethi. Apalagi anak buahnya mengatakan kalau kelak Rocky akan menggantikan posisinya. Di tengah kesalnya itu, Andrew, si penguasa wilayah barat, datang menaiki mobil. Karena hujan dan saking takutnya, Sethi sampai membawakan payung kepadanya. Awalnya, Sethi berpikir kalau dia akan berhasil menyingkirkan Rocky. Namun, setelah mendengar kehebatan Rocky, Andrew tertarik menugaskan Rocky ke Bangalore, yakni membunuh Garuda. Di sana, kalau dia akan berhasil melaksanakan misinya, dia berhak mendapatkan tempat kekuasaan Sethi. Mendengar ini, Sethi menjadi semakin panik. Dari sini, Rocky akhirnya tahu sedikit tentang KGF itu. Orang-orang yang setia kepada Rocky akhirnya mendukungnya untuk menguasai Bombay. Dia pun akhirnya tiba di Bangalore. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba mobilnya terhenti dan ada seseorang yang meminta tolong kepada Rocky karena dia dipukuli. Kemudian Rocky keluar dari mobil, walaupun sang sopir melarangnya dan memperingatkannya. Preman yang memukulnya itu disuruh oleh Rina, di mana Rena adalah putri dari Rajendra, salah satu orang kepercayaan Surya Vardhan. Saat melihat Rena, Rocky langsung jatuh cinta kepada Rena. Dia pun memberikan rayuan gombal kepada Rena sambil menghajar sekawanan preman utusannya. Rena yang melihat anak buahnya dihajar, lalu mengancamnya kalau ayahnya akan menghajarnya juga. Masih sambil ngegombal nih, Rocky berkata kalau dia akan menjaga Rena lebih dari ayahnya. Bisa-bisanya. Sesampainya di markas, Rocky masih diperingat oleh Rina. Namun, mereka tidak tahu kalau Rocky justru menyukainya. Setelah itu, Rocky meminta agar segera dijelaskan apa tugasnya di Bangalore. Daya, anak buah Andrew, lantas memberitahu misinya, yakni membunuh Garuda. Dalam beberapa hari akan digelar perhelatan yang mewah. Rocky harus membunuh Garuda di tengah jalan sebelum sampai ke acara itu. Sementara itu, di sisi lain, Rena yang masih kesal dengan ulah Rocky lantas mengutus Kamal untuk membunuhnya. Namun Kamal tidak diberitahu kalau Rocky ditugaskan untuk membunuh Garuda. Anak buah Kamal lantas mencarinya. Rena juga ikut serta mencari Rocky ke seluruh penjuru hotel. Sementara Rocky yang sedang mandi sambil minum sebuah bir langsung sigap lebih dulu menarik Rena. Ketika Rena hampir anu sama Rocky, preman yang menunggunya di luar mengganggunya. Ini membuat dia jadi ngambek dan keluar dari kamar hotel. Dari balik kamar hotel, Rena mendengar suara orang digebukin. Dia semakin yakin kalau Rocky sudah dihabisi. Dia pun keluar dari hotel dan mengetahui kalau Rocky sudah mengenakan seragam sopir untuk menyamar. Rena pun semakin kehilangan kata-kata karena preman bahkan supirnya sudah dihabisi. Akhirnya Rena mau tidak mau harus pulang diantar Rocky. Ini juga termasuk salah satu strateginya untuk mencegat rombongan Garuda. Pasalnya, pada beberapa hari sebelumnya, dia telah menghafalkan rute jalan rombongan Garuda akan lewat. Dia bahkan sampai memotret gedung-gedung dan jalan besar untuk melancarkan misinya itu. Daya juga membantu untuk mendapatkan informasi tentang Garuda. Namun, ketika Rocky meminta foto Garuda, Daya hanya berkata kalau ada orang yang berkumpul itu artinya dia telah menemukan Garuda. Di tengah jalan, sambil mendengarkan Rena yang terus berbicara tentang penolakannya, Rocky melihat seorang ibu menjatuhkan roti. Ibu itu membawa bayi di gendongannya, yang membuat Rocky teringat akan ibunya. Rocky akhirnya mencegat jalan agar ibu itu bisa mengambil roti. Ketika orang-orang protes, dia mengeluarkan pistol agar tidak ada orang yang ramai. Dia pun turun dan membantu ibu itu mengambil roti sambil mengatakan kalau tidak ada pasukan yang sekuat ibu. Melihat hal itu, Rena pun terkiwir-kiwir melihat Rocky. Setelah itu, Rocky melanjutkan perjalanannya. Tapi tak lama, mobilnya dihentikan oleh sekawanan petugas. Pasalnya, ada sebuah truk yang mengangkut emas akan melewati jalan. Rocky pun bergegas menaiki truk tersebut tanpa sepengetahuan Rena. Dia pun akhirnya sampai ke sebuah gudang emas. Rocky kemudian menghabisi para penjaga di gudang itu. Namun, Rocky belum juga menemukan jawaban dari rasa penasarannya. Keesokan harinya, Rocky kemudian mendatangi sebuah klub malam. Di sana, dia sengaja ingin bertemu dengan Rajendra Desai.
Namun kali ini, anak buah Rajendra Desai langsung menodongkan senjata api kepada Rocky. Dan saat Kamal hendak menembak Rocky, Rena mencoba memberikan kesempatan untuk menunjukkan siapa Rocky dan apa pantas dirinya untuk Rena. Rocky hanya terdiam, lalu berjalan keluar. Ia membuat semua anak buah Rajendra tertawa. Di mana Rocky dengan mudah mendatangkan truk bensin dan menumpahkannya. Cara itulah yang dia gunakan agar bisa berbicara dengan Rajendra Desai untuk memuluskan rencananya membunuh Garuda. Setelah Rocky berhasil bertemu dengan Rajendra dan menerangkan rencana yang akan Rocky jalankan, akhirnya mereka sepakat untuk membunuh Garuda di tempat pelantikannya. Rencananya adalah mereka akan menyelundupkan pistol dan memberikannya kepada Rocky. Dan hari itu pun tiba, semuanya hampir berjalan lancar. Sampai ternyata rencana pemberontakan mereka ini tercium oleh Garuda. Semua pelayan Garuda ternyata membawa senjata. Keadaan pun berbalik hingga akhirnya Rocky dan kawanannya hampir terbunuh. Mereka terpojok karena kalah jumlah. Garuda pun menunjukkan kekuasaannya dengan membuka patung yang ada di belakangnya. Itu adalah patung dirinya yang sempat dikira patung ayahnya. Garuda juga mengatakan kalau dia akan berkuasa melebihi ayahnya. Disinilah akhirnya Garuda menunjukkan kekuasaannya dengan tidak membunuh para pemberontak, termasuk Rocky. Kembali ke markas Rajendra Desai. Mereka pun berseteru atas kegagalan misi mereka. Kamal bahkan emosi dan akan menembakkan pistolnya kepada Rocky. Akhirnya Rocky memiliki ide untuk pergi ke sarang setan, yaitu langsung ke Kolar Goldfield. Di Kolar Goldfield banyak orang disiksa, dipekerjakan tanpa mendapatkan apa-apa. Dan tak satu pun dari mereka yang berani memberontak karena setiap sudut Kolar Goldfield terdapat penjaga lengkap dengan senjata api. Di tempat itu juga, setiap ada orang yang melahirkan bayi perempuan, dia harus langsung membunuhnya atau penjaga yang membunuhnya. Dia berangkat ke El Dorado untuk mengakhiri kerajaan Garuda, dan berita ini juga sampai terdengar ke Bombay. Seti beranggapan bahwa Rocky tak akan selamat jika pergi ke Kolar Goldfield. Tapi berbeda dengan para pendukung Rocky yang percaya bahwa misi Rocky akan berhasil. Sampai di sana, Rocky dihadang beberapa preman yang mengendarai motor. Tapi Rocky berhasil mengalahkannya dengan menghajarnya satu persatu. Rocky kemudian masuk ke dalam sebuah truk yang terdapat banyak orang yang akan dijadikan pekerja di Narachi, pusat dari Kolar Goldfield. Di sana, Rocky menyamar sebagai pekerja agar tidak dicurigai oleh penjaga. Di tempat lain, anak buah Garuda menangkap orang yang dicurigai sebagai pemberontak dan membawanya ke rumah Garuda untuk dieksekusi mati. Mereka juga mencurigai adanya penyusup di dalam salah satu truk yang dikirimkan ke Narachi, karena banyak anak buah dari geng John yang terbunuh, di mana geng John salah satu pasukan khusus dari Garuda. Rocky mulai mengamati setiap sudut Kolar Goldfield, sampai dia juga bisa melihat rumah Garuda yang sangat mewah. Setelah melakukan pendekatan dengan beberapa anak kecil, Rocky diberitahukan beberapa tempat yang terdapat penjaga. Di Kolar Goldfield juga dia mengetahui perbuatan buruk para penjaga kepada budak-budak di bawah Garuda. Bagi budak-budak yang baru sampai, akan diperiksa dan diberikan cap besi berupa nomor. Disinilah apabila ada budak yang melewati batas, akan langsung dibunuh. Di mana pada suatu ketika ada seorang anak yang mengambil bola yang terlempar sampai melewati batas, para penjaga langsung menembak mati. Begitu juga ibu dari anak itu yang berusaha mengejar anaknya ditembak mati juga. Rocky yang melihat kejadian itu tampak sangat sedih, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Apalagi dia menyaksikan budak yang sakit akan dijadikan sebagai buruan para penjaga. Manusia dijadikan seperti hewan buruan. Mengetahui hal itu, amarah Rocky semakin membara dan semakin semangat untuk menggulingkan kekuasaan Garuda. Dia akhirnya meminta informasi tentang istana dan pengamanan melalui anak kecil yang juga diperbudak di sana. Rocky juga mengobarkan semangat mereka untuk memberontak dan tidak takut dengan penjaga. Mereka pun merencanakan pemberontakan. Namun hal ini membuat Rocky dan para budak bersitegang dengan penjaga. Akhirnya para penjaga mengumpulkan semua budak dan mengancam kalau tidak ada yang mengaku, maka mereka akan membunuh semua budak kelompok itu. Rocky tidak bisa mengaku karena bisa saja rencananya akan gagal.
Sampai ada salah satu lelaki yang maju lalu mengambil sebuah pedang dan langsung menyerang penjaga. Tapi dia berhasil ditembak oleh penjaga sampai dia tewas. Lelaki ini juga sudah mengetahui rencana Rocky hingga dia meminta ikut bersama Rocky. Dia juga meminta agar Rocky untuk menyelamatkan istri dan anaknya. Kematian lelaki ini membuat geger Rajendra dan beberapa orang yang mengira orang tersebut adalah Rocky. Begitu juga dengan Rena yang sedih saat mendengar berita tersebut, di mana Rena mulai mencintai Rocky. Rocky juga harus menyaksikan seorang kakek buta yang akan dibawa ke ruang bawah tanah untuk dihabisi. Hal ini membuat Rocky semakin geram dan akhirnya tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dia menjebol para penjaga dan menyelamatkan kakek itu. Rocky akhirnya menyeret pemimpin penjaga, yakni Virga, dan membunuhnya di depan para budak. Rocky kemudian menyuruh para budak untuk membakar mayat Virga demi mengobarkan semangat pemberontakan. Akhirnya Rocky memimpin pemberontakan itu. Mendengar hal itu, Garuda pun semakin marah. Dia akan membunuh seluruh budak atas kematian anak buahnya. Andira juga membunuh Suryavardhan agar Garuda tidak segera kembali ke KGF atau ke Lord Goldfield. Dengan bengis, Garuda berencana membunuh dan menyembelih 3 anak buahnya sebagai tumbal kematian Suryavardhan. Prosesi ini pun dijaga ketat oleh semua pengawal Garuda. Hingga pada akhirnya Alus Ristik dimatikan oleh Rocky. Dia pun menyelinap dan mengalahkan para penjaga di dalam istana Garuda. Ketika Garuda hendak membunuh anak buahnya yang ketiga, namun dia heran kemana anak buahnya itu. Namun tiba-tiba anak buahnya muncul dari dalam air dan menebas pedangnya. Garuda pun mati seketika. Kabar kematian Garuda tersebar cepat. Pemimpin pasukan yang lain yaitu Farharam menyuruh para penjaganya untuk membunuh Rocky dan menghabisi para budak. Namun para penjaga itu juga ketakutan melihat tentara Rocky yang begitu banyak. Rocky teringat kata-kata ibunya dulu bahwa apabila dia bisa menang jika memiliki 1000 orang di belakangnya. Dan apabila ada 1000 orang di belakangnya, dia bisa menjadi penguasa dan menguasai dunia. Rocky pun akhirnya mendapatkan kekuasaan dari Andrew atas Bombay. Namun ini adalah awal dari sebuah kisah sebenarnya. Dan film pun berakhir. Bagaimana Sobat Ren? Seru kan filmnya? Tapi pastinya jauh lebih seru kalau nonton filmnya secara utuh ya. Sensel juga menyarankan agar kalian menonton filmnya di situs-situs resmi ya, biar pembuat filmnya juga mendapatkan feedback cuan. Dan tentunya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan kalau perlu di-share ke teman-temannya. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Adios!